Bentar ya kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di sini kami akan membahas tentang pencurian dan penggunaan akun milik orang lain. Sebelum kami menjelaskan presentasi dari kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Said Umar dengan NIM 114011116 dan ada kawan saya Job Arapenta dengan NIM 1140119 dan rekan saya Reko Prawira lain 211401107. Lalu ada teman saya Irki Ahmad dengan NIM 211401129 dan terakhir ada M. Gilang Rizky dengan 211401114. Tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan ke rekan saya Job Arapenta. Baiklah, pertama pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Kesulitan dari sebuah ISP atau Internet Service Provider adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Berbeda dengan pencurian yang dilakukan secara fisik, pencurian akun cukup menangkap user ID dan password saja, hanya informasi yang dicuri. Sementara itu, orang yang kecurian tidak merasakan hilangnya benda yang dicuri. Pencurian baru terasa efeknya jika informasi ini digunakan oleh yang tidak berhak. Akibat dari pencurian ini, pengguna dibebani biaya penggunaan akun tersebut. Kasus ini banyak terjadi di ISP. Namun yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian oleh 2 warnet di Bandung. Kasus lainnya, dunia perbankan dalam negeri juga digegerkan dengan ulah Steven Haryanto yang membuat situs asli tetapi palsu layanan perbankan lewat internet BCA. Lewat situs-situs aspal, jika nasabah salah mengetik situs asli dan masuk ke situs-situs tersebut, identitas pengguna atau user ID dan nomor identifikasi personal atau PIN dapat ditangkap. Tercatat 130 nasabah tercuri data-datanya. Namun menurut pengakuan Stephen pada situs Master Web Indonesia, tujuannya membuat situs plesetan adalah agar publik memberi perhatian pada kesalahan pengetikan alamat situs bukan mengeruk keuntungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Repo. Oke, modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan user ID dan password oleh seorang yang tidak punya hak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Kasus cybercrime ini merupakan jenis cybercrime unauthorized access and hacking cracking. Sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik atau against property. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi atau against person. Lalu sini ada cara mencegah pencurian dan penggunaan akun orang lain. 1. Penggunaan enkripsi. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Untuk meningkatkan keamanan authentication atau pengguna user dan password, penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Hal ini akan membuat orang tidak bisa menyadap data atau transaksi yang dikirim dari server. Salah satu mekanisme yang populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer atau SSL. Selain server www dari Netscape, server www dari Apache juga dapat dipakai karena dapat dikonfigurasikan agar memiliki fasilitas SSL dengan menambahkan software tambahan seperti OpenSSL. Oke, selanjutnya akan dibaca. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan menambahkan 2 penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati paket internet protokol atau IP yang melewatinya. 3. Penggunaan cyber law. Cyber law merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain adalah hukum TI, Law of IT, hukum dunia maya, virtual world law, dan hukum
melindungi komputer. Sudah pasti hal ini mutlak Anda lakukan demi menjaga keamanan. Paling tidak Anda harus mengaplikasikan 3 program, yaitu antivirus, anti-spyware, dan firewall. Fungsinya sudah jelas dari ketiga aplikasi tersebut. Spyware sendiri merupakan program yang diam-diam telah masuk ke dalam komputer dan mengambil data. Tujuan awal dari pembuatan spyware adalah mencari data dari pemakai internet dan mencatat kebiasaan orang dalam menyusuri dunia maya. Sedangkan firewall merupakan sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk memulainya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Namun saat ini banyak perusahaan yang telah menyediakan ketiga aplikasi tersebut dalam satu paket rumah yang mudah digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Gilang. Baik, akan saya lanjutkan. Yang kedua, melindungi identitas. Jangan sekali Anda memberitahukan identitas seperti nomor rekening, nomor kartu, penduduk, tanggal lahir, dan lainnya. Karena hal tersebut akan sangat mudah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan internet hacker. 3. Selalu up to date. Cara dari pelaku kejahatan saat melakukan aksinya yaitu dengan melihat adanya celah pada sistem komputer. Karena itu, lakukanlah update pada komputer. Saat ini beberapa aplikasi sudah banyak menyediakan fitur update aplikasi secara otomatis, mulai dari aplikasi antivirus dan aplikasi-aplikasi penunjang lainnya. Lalu saya kembalikan ke Said. Oke, terima kasih pada rekan-rekan saya. Untuk menutup dari presentasi kami, di sini kami kesimpulan yaitu berdasarkan dari penjelasan kami, pencurian akun milik orang lain ini sangat sering terjadi di Indonesia dan berujung sangat merugikan banyak pihak. Mungkin saran dari kami yaitu pertama jangan suka sering memberitahu atau sering share kata sandi milik akun Anda. Kedua yaitu jangan meng-share identitas pribadi Anda. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.